degradasi ekosistem, peningkatan suhu global, dan meningkatnya frekuensi bencana. Situasi ini telah menyebabkan dampak serius seperti kerentanan komunikasi minyak perdaratan, kerusakan infrastruktur, serta terhambatnya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Kondisi ini menuntut perhatian kolektif dari komunitas internasional demi memastikan keberlanjutan dan keamanan manusia di masa depan. Sebagai lembaga pembangunan internasional, UNDP menyadari bahwa banyak negara berkembang masih menghadapi kesulitan dalam menerapkan regulasi lingkungan dan program adaptasi iklim secara menyeluruh. Keterbatasan pendanaan, kapasitas teknologi, serta ketahanan komunitas menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, UNDP menjadikan isu lingkungan dan perubahan iklim sebagai fokus prioritas global. UNDP membutuhkan kerjasama produktif dari negara-negara maju, lembaga multilateral, dan mitra regional untuk memperkuat dukungan teknis, pendanaan adaptasi, dan transfer teknologi ramah lingkungan. Program yang sudah dijalankan UNDP antara lain Climate Promise, Nature, Climate and Energy Program. Program-program tersebut selaras dengan beberapa SDG, yaitu SDG 7, energi bersih dan terjangkau, SDG 13, edukasi iklim, dan SDG 14, ekosistem. Dalam 5 tahun ke depan, UNDP menargetkan untuk mengurangi risiko iklim bagi 500 juta orang, mendukung 140 negara dalam implementasi emisi yang lebih ambisius, dan memulihkan 100 juta hektar ekosistem yang terdegradasi. UNDP percaya bahwa keberlanjutan lingkungan tidak dapat dipisahkan dari kemajuan ekonomi dan bahwa kemitraan internasional adalah fondasi dari ketahanan ekonomi global. UNDP mengusulkan kerjasama strategis dengan negara Norwegia dan Jepang untuk mendukung implementasi SDG lingkungan melalui pendanaan iklim, transfer teknologi hijau, konservasi biodiversitas. Waktu dicukupkan. Terima kasih delegasi. Baik, terima kasih kepada seluruh delegasi yang sudah berdiri sebelumnya. Selanjutnya kepada para delegasi, sekarang komite mempersilahkan kepada Anda untuk dapat menjaga kesetujuan dari negara-negara yang kalian anggap tidak sesuai data dan faktanya. Komite mempersilahkan bagi 2 negara untuk mengangkat laporannya dan silakan ajukan pertanyaannya. Baik, kami persilakan delegasi dari negara Indonesia. Baik, terima kasih. Jadi di sini kami ingin bertanya untuk delegasi Cina. Jadi berdasarkan tahun 2022, Cina menghasilkan sekitar 11,35 miliar ton CO2 yang merupakan salah satu angka tertinggi secara global. Bagaimana Cina memastikan bahwa program teknologi hijau dijalankan benar-benar efektif untuk menurunkan emisi serta memperbaiki lingkungan dan dampak perubahan iklim. Sementara di sisi lain, aktivitas industri di Cina masih berkontribusi signifikan terhadap peningkatan emisi dan memperburuk kondisi iklim secara global. Salah satunya adalah adanya program rumah kaca yang dapat meningkatkan emisi dengan jumlah besar. Terima kasih. Silakan untuk delegasi Cina untuk menanggapi pertanyaan dari negara Indonesia. Waktu menjawab hanya 3 menit saja. Delegasi Cina untuk mengapresiasi pertanyaan dari delegasi Indonesia terkait efektivitas kebijakan iklim. Cina mengakui bahwa pada tahun 2022 emisi karbon nasional mencapai sekitar 11,25 miliar CO2 yang berkaitan erat dengan skala industri dan kebutuhan energi domestik yang besar. Namun Cina masih menegaskan bahwa kebijakan iklim kami tidak semata-mata diukur dari angka absolut emisi, melainkan dari penurunan efisiensi karbon dan arah transisi energi jangka panjang. Dalam memastikan efektivitas teknologi hijau, Cina secara aktif memperluas kapasitas energi terbarukan dan saat ini menjadi salah satu kontribusi terbesar energi angin dan surya secara global, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak sepenuhnya bergantung pada bahan bakar fosil. Selain itu, Cina telah menerapkan sistem perdagangan karbon nasional yang mengikat sektor industri utama untuk mendorong pengurangan emisi secara struktural. Terkait aktivitas industri dan program rumah kaca, Cina menegaskan bahwa kebijakan tersebut berada dalam rangka pengendalian dan evaluasi emisi yang ketat, termasuk peningkatan efisiensi energi dan pemanfaatan teknologi rendah karbon. Dengan target puncak emisi sebelum 2030 dan carbon neutrality pada tahun 2060, Cina berkomitmen
menjalankan transisi energi secara bertahap, berbasis sains serta terbuka untuk memperkuat kerjasama dengan Indonesia melalui transfer teknologi hijau dan pengembangan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, silakan untuk negara India kepada negara United States of America. Pertanyaan akan disampaikan oleh Dr. Saya. Baik, terima kasih sebelumnya kepada semua delegasi yang hadir. Kami di sini delegasi India mengenai sebuah pertanyaan kepada delegasi United States of America Serikat. Di sini India mencermati usulan Amerika Serikat mengenai verifikasi emisi secara independen. Namun dalam praktiknya mekanisme tersebut berpotensi menciptakan standar kepatuhan yang tidak seimbang bagi negara berkembang. Bagaimana Amerika Serikat menjamin bahwa sistem ini tidak mengabaikan konteks pembangunan nasional serta tidak digunakan sebagai dasar pembatasan ekonomi, perdagangan, dan bantuan internasional terhadap negara berkembang. Terima kasih. Baik, silakan untuk delegasi United States of America untuk menanggapi pertanyaan dari negara India. Waktu menjawab hanya 3 menit saja. Baik, menjawab oleh negara saya. Baik. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Amerika Serikat memahami perhatian delegasi India terhadap potensi ketimpangan dalam mekanisme verifikasi emisi independen. Oleh karena itu, kami menegaskan bahwa sistem ini berlandaskan prinsip common and different responsibilities and respective capabilities. Dalam praktiknya, lebih dari 80% negara berkembang saat ini memanfaatkan fleksibilitas dan perangkat transparansi internasional sehingga verifikasi tidak dimasukkan untuk menyamakan kewajiban, melainkan menerima maju sesuai kapasitas dan konteks pembangunan nasional masing-masing negara. Lebih lanjut, mekanisme verifikasi ini bersifat fasilitatif dan non-punitif. Hasil verifikasi digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan bersifat teknis dan peningkatan kapasitas, bukan sebagai alat penilaian. Hukum komitmen ini tercermin dari dukungan Amerika Serikat terhadap
Thank you.